Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Asnan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Asy-Syu'ara, dialog tentang dialog antara Rasulullah Ibrahim dengan kaumnya ya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Ibrahim menyampaikan ciri-ciri Tuhan yang layak disembah. Dia memberi jaminan hidup, memberi makan, memberi minum ya. Kemudian dia juga menyembuhkan ketika sakit. Kemudian dia akan membangkitkan ketika kita sudah mati. Itu adalah ciri-ciri Tuhan yang layak dia sembah, yang layak manusia sembah. Berbeda dengan kaum musyrik yang menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, mendengar, bahkan tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Jamaah Kampung Taqwa Asnan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi ya, tanggal 19 Agustus 2020 ya, sini ayat yang ke 82, ayat ke-82 ya. Jemaah Kampung Taqwa Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan zat atau sesuatu ya, maksudnya Allah, yang aku sangat menginginkan agar dia mengampuniku terhadap dosa-dosaku di yaumuddin atau hari akhir. Nah, ini orang yang begitu ingin dosa-dosanya terampuni, bukan karena amalnya. Ya, bukan karena amalnya dia layak diberi kemuliaan, tapi dia sangat menginginkan dosa-dosanya diampuni. Atma'u ayyaghfirali, agar dia mengampuni dirinya, mengampuni Ibrahim. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Atma'u ayyaghfirali khati'ati. Yaumaddin, diingatkan bahwa akan ada hari pembalasan ya. Di hari semua tidak bisa lagi terjadi kekuasaan yang dia punya, karena pada saat itu yang dibutuhkan hanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bahasa rendah hati dari seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Ayat selanjutnya, jamaah Kampung Taqwa Astagfirullah, ayat ke-83. Rabbi habli hukma wa alhiqani bis salihin. Wahai Tuhanku ya, habli hukma, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini doanya Nabi Ibrahim ya. Apa yang dia bilang? Wahai Rabbku ya, berikanlah hikmah kepadaku. Artinya hikmah adalah apa? Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya hikmah. Mana dia tahu jalan mana, jalan yang rusak dan jalan yang mulus menuju Allah Subhanahu wa taala.
dia meminta agar dirinya ya lebih jelas. Artinya lebih jelas tuh jelas lah, bukan lebih jelas, jelas melihat mana jalan yang harus dia tempuh. Dan dari dia mendapatkan hikmah. Wa alhiqni bis shalihin, dan masukkan aku ke dalam orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim ini sangat berharap dimasukkan ke dalam golongan orang yang soleh. Dia tidak meminta kesehatan jasmani gitu ya, meminta harta dunia, memang enggak. Dia cuma bilang gitu aja, berikan aku hikmah dan masukkan ke dalam orang-orang yang soleh. Karena orang-orang soleh ini kan jaminan ya, jaminan dia bakal selamat dunia. Nabi Ibrahim aja minta kayak gitu, minta dimasukkan ke dalam orang-orang yang soleh. Wa alhiqni bis shalihin, masukkan ke dalam orang-orang yang soleh. Ayat selanjutnya di ayat yang 84 ya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik dari orang-orang yang sesudahku. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari niat Ibrahim untuk menjadikan dakwah ini jalan terus ya. Dakwah menuju Allah tuh jalan terus, dan gak ada hubungannya dengan nasab, karena perjuangan menuju Allah itu hanya mengenal hubungan akidah, bukan nasab. Kalau nasab itu kan darah, hubungan darah ya. Tapi ini doanya Nabi Ibrahim itu sebenarnya untuk orang yang memegang akidah ini. Makanya doanya sebelumnya ya di surat yang berbeda itu, warzuqhum ahlihi, berikanlah kepada dia waktu Ibrahim meninggalkan siapa, Nabi Ismail ya, berikanlah buah, berikanlah rizki ya, berikanlah utuslah pada kaum itu ya, pada mereka orang yang akan mengajarkan ayat-ayat engkau, dan dikabulkan Allah ribuan tahun setelah itu, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Dan Allah mengabulkan doa ini sampai sekarang. Kita masih sampai sekarang ribuan tahun kita masih mengagungkan ataupun menghormati Ibrahim. Sampai sekarang kita tetap mendapatkan perjuangannya Ibrahim ya, sampai hari ini. Ayat selanjutnya, waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku sebagai pewaris jannah yang penuh kenikmatan. Ini minta, jadi memohon untuk mendapatkan surga itu juga anjuran. Ini doanya Nabi Ibrahim pun begitu, waj'alni min warasati jannatin na'im, jadikanlah aku sebagai pewaris jannah, pewaris surga yang penuh kenikmatan ya. Dan dia mengetahui bahwa untuk mencapai surga itu perlu perjuangan, dan perjuangan Nabi Ibrahim luar biasa, pembuktian kecintaan dia kepada Allah sampai anaknya mau dipotong ya, diganti oleh kibas ataupun kambing. Begitupun perjuangan dia sampai harus mendapatkan ujian dibakar ya. Perjuangan dia untuk mendidik umatnya dengan cara apa? Menghancurkan berhala-berhala ya.
Dan itu pasti suasana begitu riuh, rendah lah, ramai lah, namanya simbol keagamaan negeri itu diporak-porandakan ya, sampai akhirnya mau dibakar. Ya bukan mau dibakar, memang dibakar ya. Itu perjuangan Nabi Ibrahim. Ditambah lagi dengan dia juga mungkin memperhatikan bagaimana perjuangan Nabi saudaranya, yaitu Nabi Lut ya. Di satu kaum yang demikian brengsek, rusak akidahnya sehingga rusak akhlak. Mudah-mudahan kita berusaha juga untuk berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim ya. Doanya orang-orang yang meminta agar dimasukkan ke dalam orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.